Selanjutnya adalah nasihat agama atau tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Sholeh Abdul Aziz Al-Hafiz dari Pondok Pesantren Al-Fatah Cabang Betung. Kepada beliau kami persilakan. Silakan Ustaz Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam ini kita berkumpul di kediaman Ustaz Khairan keluarga dalam rangka berdoa Yasin, ngirim Fatihah kepada para arwah leluhur yang telah mendahului. Jika ada niatan hajat besar, sebentar lagi insyaallah Ustaz Khairan akan menjadi buyuhullah, tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, badannya sehat, selamat, barokah, doa-doa yang dipanjatkan nanti di sana menjadi kebaikan, doa yang makbul untuk yang berangkat dan yang tidak berangkat. Semoga nanti yang berangkat ini menjadi wasilah dimudahkannya kita yang belum berangkat. Baginda Nabi bersabda, "Man arada ayyahya sa'ida wa yamutu syahida falyaqul bismillahi inda ibtida'i kulli amrin." Man barang siapa arada ayyahya sa'ida, pengen hidup bahagia, wa yamutu syahida, pengen mati syahid, falyaqul bismillah, maka hendaklah selalu mengucapkan bismillah inda tidak kulli amri, di setiap memulai mengerjakan segala urusan. Jadi ini satu isyarah bahwasanya bila nama Allah disebut di dalam setiap aktivitas kita, maka aktivitas kita jadi barokah. Karena nanti Ustaz Khairan keluar dari rumah ini kita pegang pintunya, pegang kanan kiri, pintunya dipegang. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi bismillah ini sebenarnya kalimat yang simpel, tapi mengandung barokah yang sangat banyak. Ada seseorang di zaman Nabi, sahabat, sangat senang dengan Qul huwallahu ahad, senang sekali dengan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, sehingga kalau beliau ini sholat
habis Fatihah baca suratnya kul wallahu ahad. Nanti rakaat kedua kul wallahu ahad. Nanti sholat lagi rakaat pertama kul wallahu ahad. Rakaat kedua. Sholat apa saja kalau sholat bacaannya kul wallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Akhirnya ada orang lapor sama Nabi, ya Rasulullah itu kalau sholat nggak tahu dia habis Fatihah pokoknya bacanya wallahu a'lam, tidak baca surat yang lain. Ada sahabat tadi dipanggil, lalu ditanya oleh Nabi, iya kenapa kamu seperti itu? Kalau kamu sholat habis Fatihah baca wallahu a'lam, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka sahabat tadi menjawab, ini uhibbuhu ya Rasulullah, karena saya itu sangat senang dengan qul huwallahu ahad ini, makanya saya baca terus. Jadi ini menunjukkan bahwasanya amalan itu dicintai, sholat dicintai, zikir dicintai, baca Quran dicintai, amalan tahajud dicintai. Maka ketika sahabat tadi jawab, ditanya kenapa baca qul huwallahu ahad terus, maka dijawab karena aku senang, ini uhibbuhu, saya senang ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, bihubbika iyyahu adkhalaqallahu jannah. Kata Nabi, bihubbika iyyahu, sebab cintamu itu ke surat, senangnya mau ke surat Al-Ikhlas, itu Allah memasukkan kamu ke dalam surga. Jadi kalau amalan itu tidak melahirkan cinta, maka dalam bahaya besar. Maka Nabi SAW bersabda, "Waju'ilat qurratu 'ainin li bis-shalah." Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesenanganku dalam sholat. Kalau Nabi itu sholat, senang sekali sholat. Sehingga diceritakan bahwasanya Nabi itu sholat panjang-panjang sampai kakinya bengkak. Jadi kalau orang itu senang, capek itu hilang, lemes itu nggak ada. Yang ada semangat aja, senang. Nanti kalau Ustaz Hoiron didoain supaya nanti senang melihat Ka'bah, senang, capek-capek, letih-letih, barokah semua. Jadi kecintaan kepada amal ini adalah syarat pertama supaya kita mendapatkan barokah. Cinta, senang dengan amal, senang. Maka Nabi bersabda, siapa yang akan mendapatkan manisnya ibadah, nikmatnya ibadah, lezatnya ibadah. Kalau ibadah itu senang, ini siapa ini? Nabi bilang, dzaqah ta'man iman. Dzaqah, pasti mencicipi. Dzaqah ini fi'il madi, maknanya itu pasti, bukan yazuku. Kalau yazuku akan mencicipi. Jadi kalau dalam sastra bahasa Arab itu fi'il madi itu maknanya zaman yang sudah lewat. Maknanya kalau diartikan itu pasti mencicipi. Dzaqah, pasti mencicipi. Mencicipi apa? Bukan mencicipi kopi
makanan juga ya, makanan. Jadi mencicipi ta'mal iman, rasa iman. Jadi iman itu ada rasa. Seperti kopi ada rasanya, semangka, rasa semangka, pisang, makan. Kok pasti mencicipi ta'mal iman, rasanya iman. Siapa? Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Yaitu dia orang yang puas punya Tuhan Allah. Kalau orang itu puas punya Tuhan Allah, dan ada apa-apa yang ngadep Allah, ada apa-apa minta sama Allah, tidak mau ngadep sama makhluk, maunya ngadep sama Allah, karena puas punya Allah. Jadi dia hanya yang menjadi tujuannya ya Allah, dari anda maksudi ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi, engkau ya Allah Tuhanku, anta maksudi, engkaulah tujuan segala urusanku. Ridhoka matlubi, dan ridhomu hanyalah itu yang aku cari. A'tini mahabbataka, maka berikan kepadaku cinta kepadamu. Diberi cinta oleh Allah, hatinya kepada Allah, maka ada apa-apa ngadep sama Allah. Astagfirullah, syukri, sholat, minta tolong sama Allah, sabar, sholat, doa. Jadi kalau orang itu ridho, puas punya Tuhan Allah, nanti nyembah Allah itu nikmat. Kalau sudah menghadap sama Allah, gak ada kelezatan yang lebih lezat melebihi munajat dengan Allah. Kemudian yang kedua, wabil islami dina, puas Islam sebagai agama yang mengatur hidupnya. Jadi kalau ada apa-apa, pertimbangannya agama. Mau berbuat apa sesuatu, ini kira-kira boleh nggak? Secara hukum Islam gimana? Boleh nggak? Kalau udah boleh, dia kerjakan. Kalau nggak boleh, nangis dia mau mengerjakan sesuatu yang haram tuh. Aku. Tapi kalau boleh, semangat beliau. Jika Nabi SAW bilang, al-mu'minun waqaf. Al-mu'minun, orang beriman itu tandanya kalau dia itu beriman, waqafun, berhenti sejenak sebelum bertindak. Berhenti sejenak sebelum bertindak. Kenapa berhenti? Mau dia berpikir apakah sesuai dengan ridha Allah, apakah tidak. Kalau sesuai, maka tindakannya akan dia kerjakan. Kalau tidak sesuai, dia akan tinggalkan. Jadi ini yang hilang dari kehidupan manusia. Tidak ada wakaf berhenti sejenak, berpikir. Tidak. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad bin Nabiyya, puas Nabi Muhammad sebagai Nabi panutan hidupnya. Maka hari-hari yang dipikirkan kesesuaian dirinya dengan baginda Nabi. Kalau dia makan saya ini sudah sesuai belum dengan cara Nabi makan? Kalau Nabi kan makan juga. Kira-kira kalau Nabi itu makan gimana ya caranya?
Hanya pengen tahu cara Nabi makan, pengen tahu cara Nabi minum, pengen tahu cara Nabi itu kalau tidur tuh mana Nabi tidur. Ada caranya, pasti itu ada caranya, itu gimana ya? Akhirnya tanya, coba ceritakan cara-cara Nabi tidur. Ada istilahnya adab tidur, adab makan, adab minum, adab berpakaian, adab berbicara. Ini cara Nabi. Jadi hidup itu bukan cara kita, caranya Nabi. Jadi dengan ketika pakai cara Nabi itulah semua tidak ada yang sia-sia, karena semua jadi amal. Apa saja kalau sudah ikut Nabi jadi amal. Sampai kentut itu ada doanya itu. Doa kentut. Mungkin banyak yang pakai doa kentut. Doa kentut itu ya doa buang air besar itu. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengeluarkan sesuatu dari perutku, dimana kalau sesuatu itu enggak keluar berbahaya di perut saya. Itu doanya buang air besar, buang air kecil, termasuk doanya buang angin. Jadi itu banyak orang nggak tahu. Selama ini tahu doa itu kalau kencing, kalau buang air besar, buang air kecil. Itu. Padahal kalau itu dibaca, dosa-dosanya diampuni. Jadi kentutnya orang beriman itu menghapuskan dosa. Kalau makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana ja'alana muslimin. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu. Nabi itu sangat sayang dengan kita, pengen kita itu ngikuti Nabi aja, sehingga tidak ada yang sulit dalam segala urusan. Nanti urusan yang besar. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77, di ujung ayat itu, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi fima atakallah, gunakanlah atau carilah, perbuatlah dengan segala apa yang Allah memberi kamu ad-darul akhirah, bermanfaat di akhir, kemuliaan di akhir. Kita ini dikasih duitnya bagaimana bermanfaat di akhir. Apa sekiranya duit ini bermanfaat di akhirat? Sedekah, bantu orang miskin, termasuk berangkat umroh. Ini duit untuk akhirat. Wabtaghi bima atakallah ad-daral akhirah, dengan segala perkara apa saja diberikan Allah kepadamu, itu gunakan untuk mendapatkan ridho Allah, mendapatkan kemuliaan di kampung akhir. Jangan sampai kamu gunakan untuk mendapatkan muka Allah. Mafhum mukhalafahnya begitu. Di dalam ilmu mantik itu ada istilahnya mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah itu pemahaman yang sesuai dengan lafadznya. Seperti wabtaghi bima atakallahu ad-darul akhirah, dengan segala perkara yang Allah beri kamu gunakan untuk kemuliaan di akhirat. Ini mafhum muwafaqah. Mafhum mukhalafah kebalikannya. Jangan sampai apa-apa yang dikasih Allah kepada kamu gunakan untuk mendapatkan kehinaan di kampung.
Dikasih apa kita ini? Semua ini pemberian Allah. Dikasih mata, mata gunakan untuk melihat yang baik-baik. Man nadhara ila wajhil akhi hadratal mawaddah. Siapa memandang saudaranya dengan pandangan senang, memandang saudaranya senang, bahagia, senang, sehingga senyum. Kalau orang sudah senang tuh senyum. Kalau orang nggak senang cemberut. Man nadhara ila wajhil akhi, siapa memandang wajah saudaranya nadratal mawaddah dengan pandangan senang, pandangan cinta. Walam yakun fi qalbihi ihnatun, di hatinya sedikit pun tidak ada kebencian. Sedikit pun enggak ada. Iri, benci, enggak ada. Lam yaqtarib, dia tidak akan meninggal dunia. Hatta yaghfirallah ma taqaddama min dhanbi. Melainkan sudah urusan ada. Itu urusan pandangan mata sudah menyebabkan mati husnul khotimah. Coba bayangin. Nah ini banyak orang nggak ngerti. Sehingga kalau pandangan yang buruk, timbul pandangan benci, iri hati, dengki dari pandangan mata ini. Mandang tetangganya bangun rumah, gak senang, merasa tersaingi. Tetangganya beli mobil, gak senang. Tetangganya beli motor, gak senang. Tetangganya umroh, senang kalau nggak senang itu bukan nggak senang benci, dia namanya rito. Pengen supaya berangkat juga gitu. Jadi ini pandangan mata ini sudah jadi kebaikan. Man nadhara ila wajhil akhi nadratal mawaddah wa lam yakun fi qalbi ihnah lam yattali hatta yuqrama ma taqaddama. Itu mata, telinga gunakan untuk dengar. Ini kasih Allah oleh Allah, ini kasih telinga ini. Gunakan telinga ini untuk kemuliaan di akhirat. Apa gunanya telinga? Dalam Al-Quran sudah Allah anjurkan kita untuk selalu berdoa. Allahumma ja'alni mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Ya Allah, Engkau jadikan telinga aku ini telinga yang suka dengar nasihat. Kalau dengar, yattabi'una ahsanah, yang baik-baik diamalkan. Kalau dengar yang baik-baik, senang dan mau diamalkan. Itulah Masya Allah, kehidupan ini tidak bisa lepas daripada kumpul-kumpul, duduk, bincang-bincang, ngobrol perkara iman, ngopi katanya, ngobrol perkara iman. Ada seorang sahabat Abdullah bin Rawaha, kata Nabi, innahu yuhibbu majalisal iman. Sesungguhnya Ibnu Abdullah bin Rawaha itu senang dengan majelis iman. Hayya bina najlis nu'min bi rabbina sa'ah. Abdullah bin Rawaha itu kalau ketemu orang bilang, hayya bina najlis nu'min bi rabbina sa'ah. Mari duduk sebentar, beriman kepada Allah sebentar saja. Maka ada orang mendengar kalimatnya Abdullah bin Rawaha, suruh beriman kepada Allah sebentar, lapor sama Nabi. Ya Rasulullah, gimana ini Abdullah bin Rawaha ngajak duduk kami, kemudian beriman kepada Allah sebentar. Masa beriman kepada Allah kok sebentar? Maka oleh Nabi dijawab, innahu yuhibbu majalisal iman. Itu maksudnya ngobrol perkara iman sebentar. Karena obrolan-obrolan kebaikan itu untuk nyirami hati. Maka Nabi bersabda, alaikum bimujalasati ulama'i wal hukama. Selalulah berkumpul duduk bersama para ulama. Wa innallaha yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah.
Sebab Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan siraman rohani. Maka untuk itu Masya Allah, ini malam ini kita berada di rumah Ustadz Khairon. Ustadz kapan berangkat Ustadz? Tanggal berapa? Insyaallah di hari Kamis. Kamis pagi ya. Kamis. Ya, ada tanggal 20 hari Kamis jam 9 kumpul di bandara. Hari Kamis ya. Ya, Kamis pagi jam 9 kumpul di bandara. Jam 11 masuk pesawat. Jadi itu saya pernah dapat nasihat dari seorang ulama besar. Waktu itu saya nemeni umroh 2014. Guru saya, almarhum Zazola, dia mengatakan seberapapun biaya kamu keluarkan, kamu pakai untuk bisa datang ke Mekah dan Madinah, itu tidak sebanding dengan apa yang akan kamu dapat di Mekah di Madinah. Walaupun seberapapun biayanya, kalau sudah sampai di Mekah dan Madinah, satu kali angkat tangan itu sudah nggak kebayar dengan dunia dan segala isi. Masya Allah. Karena orang haji, orang umroh, orang datang di Mekah itu bukan duit, tapi Allah manggil wa adzim bin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amik. Jadi dipanggil. Sehingga dalam kitab disebutkan bahwasanya ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, maka diperintah oleh Allah untuk manggil ke seluruh penjuru. Maka Nabi Ibrahim bilang, apakah sampai ya Allah suara saya? Maka oleh Allah dikasih tahu, kamu tugasnya manggil, nanti saya yang nyampaikan. Nah, jadi Allah yang menyampaikan suara, sehingga panggilan Nabi Ibrahim itu sampai ke alam arwah, termasuk kita yang ketika itu di alam rahim, di alam arwah, belum di alam rahim, masih di alam arwah. Itu disebutkan kalau pas itu jawab labbaik sekali, dia akan berangkat ke Mekah sekali, baik haji maupun. Kalau labbaiknya 2 kali, maka 2 kali. Kalau labbaiknya 3 kali dan seterusnya, semakin banyak jawab dulu di labbaik di dalam alam arwah, maka pasti datang di sana. Dia tidak akan mati sebelum datang di sana. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dulu di alam arwah pada nyebut insyaallah. Ini saja Ustaz Khairon, yang berikutnya maaf insyaallah. Jangan lupa didoai kami, hajat-hajat kami dimudahkan, dosa-dosa kami diampuni, duitnya kami dibanyakin, rezekinya, tapi jangan asal banyak, barokah, banyak barokah. Istri kami, anak-anak kami jadi istri solehah, anaknya soleh-solehah. Kami mobil khusus yang hadir di tempat ini sekarang, itu saya ingat dalam hadis disebutkan bahwasanya siapa datang bertamu di suatu rumah dengan niat tujuan yang baik, maka kedatangan dia membawa 70 malaikat. Satu orang bawa 7 malaikat. Jadi ini penuh di malaikat nih Ustaz. Cuman kita nggak tahu ya. Insyaallah. Dan hajat kita dimudahkan, diaminin oleh malaikat-malaikat Allah. Ini saja hadhihi niyah wa kulli niyah salihah. Wabil qabul wal barakat. Bi haqqi sayyidil habib Muhammad wa maqasidana mulana wa haqqi imanana yaqinana wa barik lana fi kulli ma ataitana wa fi kulli aslih syurana ikti'ana dain wa anil madinin wa bilana wa muslimin al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah doanya. Itu doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, insya Allah dirahmati Allah. Saya sudah acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan acara kita semua pada malam hari ini dijabari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah majelis ini kita tutup dengan lafaz hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa. Saya kiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, tuan rumah mengajak kita untuk bersantap malam. Kami mintakan kepada Ustaz Sholeh Abdul Aziz dengan kawan-kawan Ustaz Jabari Yahya, Ustaz Subalin untuk bisa santap malam. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Yuk, Ustaz. Mari makan dulu. Ayo.